Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisus Sani Wassalasuna. Majlis ke-32 dalam kitab Duratun Nasihin fi bayani mi'rajin Nabi alaihi salatu wassalam, akan menerangkan tentang mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun peristiwa Isra dan Mi'raj ini tiap tahun kita peringati dan kisah-kisahnya terus-menerus dibacakan oleh guru-guru kita, baik di masjid, di majlis taklim, di lapangan, di acara-acara peringatan Isra Mi'raj, selalu dikisahkan. Akan tetapi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyimpan rasa cinta dan kerinduan yang sangat mendalam kepada beliau, tentu saja peristiwa Isra dan Mi'raj ini takkan pernah bosan kita dengarkan, meskipun diperingati dan dikisahkan setiap tahun. Jangankan dikisahkan setiap tahun, jangankan dikisahkan tiap bulan, dikisahkan setiap hari pun kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak akan pernah bosan mendengarkannya. Justru kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sedikit mengobati kerinduan kita terhadap baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan kisah-kisah beliau hanya akan mengobati sedikit kerinduan kita terhadap beliau? Karena kerinduan kita tidak akan pernah terobati seluruhnya hanya dengan mendengarkan kisah-kisahnya saja. Akan tetapi obat yang paling mujarab untuk mengobati seluruh kerinduan kita adalah bertemu langsung dengan kekasih kita, yaitu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mustami'in rahimahumullahu ta'ala, dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu dari 3 perjalanan penting yang menjadi titik balik dari kebangkitan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain peristiwa hijrah dan haji wada. Jika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah menjadi permulaan dari sejarah kebangkitan kaum muslimin, dan perjalanan haji wada menandai penguasaan kaum muslimin atas kota suci Mekah, maka peristiwa Isra Mi'raj menjadi perjalanan yang sangat agung dan istimewa, yaitu peristiwa seorang hamba menuju sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kaum muslimin, peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya dianggap sebagai peristiwa yang agung, dan bukan hanya dianggap peristiwa yang istimewa, tetapi perjalanan Isra dan Mi'raj ini menjadi dambaan kita semua selaku umat Islam yang mukmin. Dan alhamdulillah, kita memiliki Allah yang maha mengetahui isi hati para hambanya. Allah maha tahu pasti semua hambanya merindukan perjalanan Isra dan Mi'raj seperti nabinya. Maka dari itu, Allah yang maha pengasih dan maha adil memberikan kesempatan kepada seluruh hambanya agar dapat melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu melalui ibadah salat,
sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi kita, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Dengan adanya hadis tersebut, berarti dengan salat inilah orang-orang mukmin dapat melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj seperti nabinya. Meskipun tidak sama persis dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi antara salat dan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah memiliki beberapa kesamaan. Minimal akan saya sebutkan 4 kesamaan salat dan Isra Mi'raj. Yang pertama, salat dan Isra Mi'raj sama-sama menjadi sarana bagi makhluk untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Salat dan Isra Mi'raj sama-sama harus diawali dengan pensucian. Jika Rasulullah sebelum melakukan Isra Mi'raj hatinya disucikan terlebih dahulu dengan air Zam-Zam oleh Malak Jibril, maka kita sebelum salat pun wajib mensucikan diri dengan air wudu dengan sempurna, agar dengan wudu yang sempurna itu dapat mengundang ampunan Allah sehingga kita bersih lahir batin sebelum melakukan sholat. Setelah kita mensucikan diri dengan air wudu, maka jasad dan ruh kita telah siap untuk menghadap Sang Khalik yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesamaan yang ketiga antara salat dan peristiwa Mi'raj, kedua-duanya sama-sama harus keluar meninggalkan dunia yang fana ini. Bedanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, sedangkan kita melakukan Mi'raj dalam salat, keluar meninggalkan dunia ini dengan hati. Dalam arti ketika salat hati kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Hati kita tidak boleh ingat dengan urusan pekerjaan. Hati kita tidak boleh ingat dengan urusan jabatan. Hati kita pun tidak boleh memikirkan urusan dunia, sebab kita berdiri ketika sholat, pada hakikatnya kita sedang menghadap Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang berdiri di hadapan Allah ketika sholat, maka usahakan tinggalkan semua urusan dunia, agar antara kita dan Allah tidak ada lagi penghalang. Persamaan sholat dan Isra Mi'raj yang keempat, yaitu sama-sama melintasi 3 pos yang sangat penting. Jika Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya melintasi pos pertama, yaitu Masjidil Aqsa, pos kedua yaitu Sidratul Muntaha, dan pos terakhir yaitu Qaba Qausain au Adna. Sedangkan musolli, orang yang sholat, pos pertama yaitu berdiri, pos kedua yaitu ruku, dan pos terakhir yaitu sujud. Dalam sujud inilah merupakan puncak mi'rajnya kaum muslimin ketika sholat. Sehingga dalam kondisi sujud inilah orang sholat sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Kondisi seorang hamba yang sangat dekat dengan rahmat dan anugerah Allah adalah ketika hamba mukmin sedang dalam keadaan bersujud. Hadis riwayat Muslim.
Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat dengan ikhlas dan sesuai dengan aturan ilmu fikih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang mukmin yang bahagia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pengantar pengajian atau sekedar pembukaan pengajian majlis ke-32 dalam kitab Durratun Nasihin ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca Durratun Nasihin sesi pertama, yaitu membacakan tafsir surat Al-Isra ayat 1. Wallahu a'lamu bishawab.